Tahu hati-hati kong, ini aku hujan-hujanan ya. Mobil aku selalu keluar ini. Tapi kau ingat kong, ketika kau bertemu, kau harus klarifikasi galau-galau. Aku balik. Jadi tidak lagi Tidak, cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hidayah, kembali lagi dengan kami di channel Studio Dakwah yang akan membahas tentang cerita-cerita hidayah dan mu'allaf tentunya. Baiklah sahabat hidayah, kali ini kita akan menceritakan hijrahnya seorang preman yang hidupnya sangat keras dan mempunyai banyak anak buah. Dan preman ini tidak mempercayai adanya azab kubur, tidak mempercayai adanya surga, dan tidak mempercayai adanya neraka. Preman ini bernama Akong, teman-teman. Jadi pada suatu hari, seorang anak muda datang ke markas Akong untuk memperingatkan Akong agar tidak melakukan hal-hal yang menentang dengan masyarakat, apalagi menentang dengan agama. Karena Akong ini adalah seorang preman, tentu dia punya anak buah, dan anak buahnya sering melakukan kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Jadi ketika kabar itu sampai ke tengah-tengah masyarakat, hingga terdengarlah pada seorang pemuda, yang pemuda ini ingin memperingatkan Akong beserta anak buahnya tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Jadi teman-teman, karena Akong ini seorang preman dan dia juga merupakan bosnya preman, tentu Akong ini tidak terima ketika pemuda ini datang ke tempatnya. Maka terjadilah perkelahian. Karena pada saat pemuda ini datang ke tempat Akong, tentu di jalan itu dihadang oleh anak buah Akong. Jadi Akong ini menguasai beberapa wilayah tempat dia melakukan aksi-aksi kejahatan. Nah, alhasil beberapa kali pemuda ini mencoba untuk masuk ke tempat Akong, tapi tidak berhasil karena selalu dihadang oleh anak buah Akong. Namun tekad pemuda ini untuk sampai ke tempat Akong dan bertemu dengan dia langsung untuk berbicara, untuk menyarankan kebaikan-kebaikan, tentu tidak putus semangat. Nah, akhirnya pemuda ini mencoba dan terus mencoba. Walau segala rintangan, akhirnya pada suatu ketika dia sampai juga ke tempat Akong dan bertemu dengan Akong langsung. Sesudah duel dengan beberapa anak buah Akong. Oke sahabat hidayah, jadi singkat cerita, suatu ketika Akong ini dapat dikalahkan secara fisik oleh anak muda ini. Pada suatu ketika Akong ingin datang ke tempat anak muda tersebut, menawarkan sesuatu, menawarkan berupa uang, berupa harta, ataupun berupa hal-hal lain, agar anak muda ini tidak mengganggu bisnis Akong, agar anak muda ini tidak mengganggu ketentraman Akong dan anak buah Akong. Jadi Akong ini mencoba datang kepada anak muda yang sedang berdakwah ini. Kemudian dia menanyakan hal ihwal apa yang diperlukan oleh pemuda ini sehingga ia datang ke tempat Akong. Kalau misalnya pemuda ini menginginkan harta, maka Akong siap memberikan harta berapapun yang dia inginkan. Jadi Akong ini seorang preman yang tidak pernah memakai baju dan di tubuhnya punya tato. Tadi tekad pemuda ini hanya untuk berdakwah. Dia bukan untuk mencari harta, dia bukan untuk mencari kekayaan, dia bukan untuk mencari uang. Tapi semata-mata murni dia berdakwah untuk menghentikan kegiatan premanisme yang dilakukan oleh Akong dan anak buahnya. Baik itu perampokan, perampasan, dan pemerasan.
Oleh karena itu, pada saat Akong suatu ketika datang ke rumah anak muda tersebut, Akong menawarkan sejumlah uang, tapi ditolak oleh pemuda ini. Jadi pada akhirnya, pemuda ini mendakwahkan kepada Akong agar tidak melakukan hal-hal yang menentang dengan ajaran agama. Pemuda ini mendakwahkan bahwa kita bukan cuma hidup di dunia ini, tapi kita punya yang namanya kematian. Dan kematian itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita melakukan hal-hal kebaikan, maka ketika kita mati akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau di dunia ini kita tidak melakukan kebaikan, kita melakukan keburukan-keburukan, tentu kita juga akan mendapatkan balasannya. Mulai daripada mati hingga kita sampai kepada hari kiamat. Ketika Akong mendengar cerita pemuda tersebut, Akong tidak percaya. Akong tidak percaya yang namanya azab kubur. Akong tidak percaya yang namanya tentang surga dan neraka. Mana mungkin ada azab kubur? Orang sudah mati, selesai masalahnya. Siapa yang akan mengazab manusia di kubur? Begitu di dalam pikiran Akong. Jadi ketika dakwah itu terus disampaikan oleh pemuda ini, Akong tetap saja tidak mau terima. Hingga pada suatu saat, dalam pembicaraan itu, Akong ingin membuktikan apakah benar bahwa setelah mati ada azab kubur? Benar bahwa ada surga dan neraka? Ketika jawaban Akong seperti itu, maka anak muda ini menjadi terkejut. Tidak pernah dia mendengarkan ada seseorang yang berani menentang yang namanya azab kubur. Tapi kali ini Akonglah orangnya yang berani menantang azab kubur tersebut. Pemuda ini punya seorang guru agama. Dia berkonsultasi dengan gurunya. Bagaimana kalau ada seseorang yang ditantang, ingin merasakan azab kubur. Lalu gurunya berbicara secara panjang lebar. Kalau misalnya preman ini sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi ketika dia nantinya dikubur, maka boleh kita coba. Mendengar respon gurunya seperti itu, pemuda ini berbicara dengan preman Akong bahwa jikalau memang preman Akong ini siap untuk dibuat sebuah kuburan, kemudian ditanam di dalam kuburan tersebut saat dia masih hidup, dan segala resiko dan konsekuensinya akan ditanggung oleh Akong sendiri. Karena Akong ini seorang preman yang punya komitmen yang sangat kuat, dia menjawab bahwa dia siap dengan segala resiko, asalkan dia dapat membuktikan bahwa azab kubur itu ada. Nah, pada suatu ketika, pemuda ini beserta dengan ustadznya mencarilah suatu lokasi tempat yang aman, yang jauh daripada jangkauan masyarakat. Dia ingin membuktikan kepada Akong bahwa azab kubur itu ada. Lalu pemuda ini melakukan persiapan-persiapan untuk menggali kubur yang nanti di dalam kuburan tersebut akan ditanam Akong masih hidup-hidup. Lalu setelah kesepakatan itu terjadi dan waktu yang dijadwalkan telah tiba, berangkatlah pemuda ini beserta dengan gurunya ke suatu tempat untuk menggali sebuah kubur yang nanti akan dikuburkan Akong dalam kuburan tersebut. Jadi teman-teman, ketika
Ketika Akong ini melihat bahwa kuburnya tidak terlalu dalam, dia turun sendiri mengambil cangkul dan mencoba memperdalam kuburannya sendiri. Dalam sebuah pertandingan, kita itu kadang-kadang perlu mengikuti permainan lawan. Nggak apa-apa kita ikuti permainan itu. Udah Kong, nggak usah terlalu dalam. Aku jamin lah Kong, kalau terlalu dalam malah tidak enak. Udah cukup lah. Kurang dalam nih. Jadilah. Rasa-rasanya dia ingin segera masuk dalam kubur untuk membuktikan apakah benar bahwa azab kubur itu nyata. Singkat cerita, setelah kuburan itu digali, persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa azab kubur itu ada tentu telah disiapkan. Maka disiapkanlah suatu alat rekaman yang akan ditanam nanti ke dalam kubur ketika sang preman ini dikuburkan. Sahabat Hidayah, jadi ketika itu para ustadz dan juga rombongan yang hadir di sana ya, mencoba untuk membungkus preman ini layaknya seorang yang sudah meninggal. Tentu saja prosesi-prosesi yang dilakukan terhadap orang Islam tidak dilakukan pada Akong ini karena dia bukan seorang penganut agama Islam. Jadi sahabat Hidayah, dibungkus Akong itu bukan dengan kain kafan ya, karena sudah ada perjanjian bahwa Akong tidak mau dibungkus dengan kain kafan. Jadi hanya menggunakan kain biasa. Ini hanya sebagai formalitas saja untuk bisa ditanam seolah-olah ini Akong sudah meninggal. Perlu disclaimer sedikit bahwa adegan ini tidak ditiru oleh siapapun dan ini sebuah pembuktian. Ini tidak boleh ditiru oleh siapapun dan tidak boleh dilakukan karena ini sangat berbahaya sekali. Dan apa yang dilakukan oleh ustadz dan pemuda ini tentu sudah ada sebuah perjanjian, tidak akan saling tuntut-menuntut dan sudah dituangkan di dalam sebuah surat perjanjian tentunya. Ini hanyalah untuk membuktikan kepada Akong bahwa azab kubur itu memang ada. Nah, pada saat itu ditanamlah Akong. Tetapi cara menanam Akong itu, kuburan yang dibuat itu tidak seperti kuburan sungguhan yang dibuat untuk orang meninggal. Karena kuburan yang digali untuk orang meninggal tentu tidak ada ruangan udara. Karena orang meninggal langsung setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur tentu ditutup dengan tanah di atasnya. Tapi kuburan yang dibuat untuk Akong ini tidak. Tidak langsung ditutupi dengan tanah, tapi di atasnya dipasang papan. Ini untuk memberikan ruang kepada Akong yang ada di dalam kuburan itu untuk bisa bernafas. Karena nanti Akong akan diambil kembali untuk menjelaskan peristiwa apa yang terjadi ketika dia berada di dalam kuburan. Setelah diletakkan papan di atas kuburan, lalu ditaruhlah tanah di atasnya layaknya kuburan, tapi diberi ruang tempat bernafas. Anfusahum law kanu ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara kami ini. Berikanlah hidayah kepada saudara kami ini ya Allah. Khususan Akong ya Allah. Al-Fatihah. Jadi coba dengarkan teman-teman, ini suara Akong sudah mulai terdengar di dalam kubur. Jadi pada awalnya memang belum terasa apa-apa, tapi suaranya sudah ada tanda-tanda ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi. Jadi teman-teman sahabat hidayah, bahwa para ustadz dan juga anak muda tersebut sedang berada di atas kubur sambil membacakan doa dan menantikan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Akong di dalam kubur. Ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hati apa-apanya sapulidi. Sabar. Oi, panas tolong oi. Tolong. Oi. Panas oi. Oi. Sallallahu Ampun. alaihi wasallam. Ampun ya Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Oi. Biarkan dulu, Oi. biarkan dulu dia merasa. Panas oi. Bagaimana teman-teman, terdengar nggak suara bel? Oi. Masuk nih, masuk kedengaran ya? Ampun. 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 Tuhan ampun. Pada saat itu Akong mula-mulanya biasa saja. Biasa saja, dia tidak merasakan adanya sesuatu yang aneh. Badannya hanya merasakan bahwa terasa sangat panas. Ya wajar kalau sangat panas itu hanya dianggap ini sebagai tempat yang pengap, tempat yang gelap, tempat yang tertutup. Maka kalau panas itu sudah biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seperti lain daripada yang dirasakan dan yang dibayangkan oleh Akong pada saat itu. Lalu ketika lama dia berselang beberapa jam dia di dalam kubur itu, maka mulai terasa sesuatu keadaan yang sangat luar biasa. Badannya mulai panas, pikirannya mulai ketakutan sama sekali. Tapi itu tidak diceritakan oleh Akong kemudian. Ya mungkin karena setelah kejadian itu dia sangat trauma sekali, tidak menceritakan apa yang Takutlah terjadi. engkau kepada Allah. Namun di dalam Allah video yang sudah kita lihat memberikan hidayah kepadamu. Akong merasa ketakutan sekali ketika dia berada di dalam kuburan tersebut. Betapa dahsyatnya azab kubur yang dialami oleh seseorang, apalagi orang kafir. Orang Islam saja yang berbuat dosa, azab kuburnya sangat luar biasa sekali. Apalagi karena orang-orang kafir yang sama sekali tidak ada titik keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat hidayah, boleh kita lihat dalam tayangan video betapa dahsyatnya hal yang dialami oleh seorang Akong yang ingin membuktikan adanya azab kubur. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga kita tidak menentang Tuhan, kita tidak menganggap hal-hal gaib itu tiada. Tapi kita sebagai orang Islam harus benar-benar mengimani bahwa adanya siksaan kubur, adanya surga, dan adanya neraka. Neraka itu adalah tempat azab yang sangat pedih. Lalu setelah peristiwa itu, Akong pingsan di dalam kuburan. Kita coba ke rumah sakit dulu, Yas. Sedap dah kita nak sahur ya. Kalau sempat di Bari kayaknya. Akong ini diambil lalu dibawa pulang. Sesampai dia ke rumah,
Akong ini sempat tidak sadarkan diri beberapa hari. Mungkin dia mengalami trauma dengan keadaan yang sangat luar biasa di dalam alam kubur itu. Mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita para ustadz kita bahwa di alam kubur itu ada peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Datangnya malaikat-malaikat mungkar nangkir dalam mengazab kita dengan wajah yang sangat seram. Maka manusia ini sejatinya tidak menentang hal-hal yang seperti itu. Beberapa hari Akong ini mengalami tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi pada dirinya saat ditanam. Sang pemuda ini beserta dengan ustadznya merasa takut. Takut akan adanya ancaman daripada keluarga Akong ini. Takut Akong ini meninggal. Ada tuntutan daripada keluarganya. Tetapi dia berharap kepada Allah bahwa ada suatu petunjuk yang diberikan di dalam peristiwa ini. Setelah dihadirkan dokter untuk dicek kesehatannya, tidak ditemukan penyakit apa yang ada pada dirinya. Tapi Akong tetap tidak bersuara karena dia sudah pingsan. Beberapa hari kemudian Akong ini siuman. Akong ini mulai sadar. Tetapi pikirannya Tenang dulu. dalam kesadaran itu dia mulai menceritakan Coba. sedikit apa yang terjadi ketika dia ditanam di dalam kuburan. Tetapi Akong tidak bisa berbicara banyak. Dia hanya menceritakan bahwa ada peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah ia dengar, yang tidak pernah ia lihat, yang tidak pernah ia rasakan ketika ia hidup di dalam dunia ini. Maka setelah peristiwa itu, Akong ingin rasanya hijrah dan memeluk agama Islam. Maka dia menyampaikan keinginannya kepada anak muda ini dan kepada ustadz bahwa dia siap untuk memeluk agama Islam. Dia siap untuk hijrah dan bersyahadat untuk mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar dan mengakui bahwa adanya azab kubur, adanya surga, dan adanya neraka. Sahabat hidayah, inilah kisah salah seorang yang ingin membuktikan apakah azab kubur itu ada atau tiada, yang kemudian dia memeluk Islam setelah menemukan suatu keajaiban ketika dia ditanam di dalam sebuah kuburan. Mungkin ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita, sahabat hidayah. Semoga ini menjadi contoh agar kita tetap berhati-hati di dalam melakukan sesuatu dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang hal-hal yang gaib. Kita mengakui bahwa adanya azab kubur, adanya surga dan adanya neraka. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah dalam hidup ini untuk selalu bersih hati mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita hijrahnya seorang Akong menjadi seorang muslim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu penasaran dengan pingsannya beberapa hari itu ya. Jadi apa sebetulnya yang dirasakan itu, Kong? Kami nggak tahu masalahnya sampai kamu itu sekarang sadar. Sulit aku nak ngaturnya Pak Ustaz. Sulit berat. Masih berat untuk nak nyeritakannya. Apa yang terjadi pada saat itu? Berat. Tapi intinya nak bertobat nian kan sekarang ini kan? Intinya tetap semangat, istiqomah. Dulu musuh, sekarang alhamdulillah. Yo, dulu bermusuh, sekarang bisa jadi sahabat ya kan? Bisa-bisa kita sama-sama berjuang ini, Kong. Satu tujuan, satu pemikiran, satu kerja, sehingga umat ini akan terselamatkan.